Halo guys, kita jumpa lagi di channel YouTube dari Benny Malik. Pada video kali ini, saya di sini memiliki sebuah tema iPhone iOS versi 18 yang bisa kalian pasang di dalam semua handphone Xiaomi kalian. Baik yang menggunakan Redmi ataupun menggunakan Poco, itu bisa ya. Karena di sini saya juga menggunakan dari handphone Poco dengan operation system HyperOS versi 1.0.15.0. Tema ini nembus nyampe ke sistem. Sampai di bagian layar kuncinya ini keren banget. Dan di sini terdapat sebuah control center. Oke, control centernya belum keluar. Ini control centernya dia menggunakan gaya control center yang terdapat di dalam handphone iPhone juga ya. Seperti ini untuk tampilan dari control centernya. Jadi control centernya ini ada dua ya guys ya. Nah, sebelum nanti kita di sini akan jelaskan tentang bagaimana cara pemasangan dari tema ini, terlebih dahulu kita di sini akan memberikan apa aja yang akan berubah ketika kita sudah menggunakan dari tema ini ya. Oke, jadi yang pertama yang paling menonjol di sini adalah dari wallpapernya. Untuk tampilan wallpapernya ini udah keren banget ya, kayak gini ya. Jadi ini adalah wallpaper yang dibawa di dalam handphone iPhone iOS 18. Serta yang kedua di sini ada beberapa widget-widgetnya ya. Untuk widget-widgetnya ini adalah widget bawaan dari tema tersebut. Yang mana widgetnya ini masih bisa kita rubah-rubah ya sesuka hati kalian. Dengan cara ketuk 2 kali di bagian bawah nanti dia akan berubah seperti ini. Serta di sini untuk semua icon-icon yang terdapat di dalam handphone ini juga udah menggunakan icon-icon yang disediakan di dalam handphone iPhone juga. Seperti contoh halnya di sini ada file manager, ada galeri, ada setelan, ada app store, ini udah berubah semua ya. Serta di sini untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang terdapat di dalam beberapa folder ini udah berubah semuanya. Nah, pasti teman-teman di sini nanyain gimana ya cara bikin folder seperti ini, kok keren banget. Awalnya kan foldernya itu kan kecil ya seperti ini. Itu pertama silakan kalian masukkan dulu untuk beberapa aplikasi-aplikasinya ke dalam beberapa folder seperti ini kecil-kecil. Lalu bisa kita klik foldernya, bisa kita ubah folder dan pilih yang diperbesar. Maka tampilannya akan berubah menjadi besar seperti ini dan ini adalah tema yang keren banget. Silakan kalian bikin yang banyak ya supaya jadi banyak seperti ini untuk folder-folder aplikasi tersebut ya. Terus di sini saya memasang di dalam HyperOS yang versi 1 ya. Udah saya jelaskan tadi. Terus dia juga nembus nyampe ke layar kunci. Untuk layar kuncinya ini masih bisa kita rubah-rubah lagi dengan cara ketuk 2 kali bagian bawah. Di sini untuk gaya dari jamnya masih bisa kita rubah-rubah ya seperti ini. Kalian mau pakai yang mana? Jadi kalau saya lebih suka yang ini. Terus gaya jamnya juga masih bisa kita rubah-rubah nih. Banyak banget ya untuk icon-iconnya. Font-fontnya yang bisa kalian pakai, tapi kalau saya lebih suka yang font yang ini aja deh. Terus untuk widget-widgetnya juga masih bisa kalian rubah. Terus di sini untuk wallpapernya juga masih bisa kalian rubah. Nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana cara mengganti dari wallpapernya. Oke, kalau sudah selesai bisa kita klik menerapkan seperti ini dan tampilannya akan jadi berubah kayak gini. Oke ya, keren banget ya untuk tampilannya itu ya. Di bagian bawah nggak ada folder deckbarnya, itu nggak ada. Baik, kita akan langsung spill aja. Jadi apa sih nama dari tema ini? Kita langsung buka aja di dalam aplikasi tema. Nanti kita akan bikin backupan tema ini ya, supaya kalau kalian nggak kepengen ribet untuk menerapkan temanya, kita akan buatkan backupannya. Namun di dalam backupan tersebut ada passwordnya, nanti passwordnya muncul di dalam video ini ya guys ya. Nah, jadi tema ini terdiri dari 2 tema. Yang pertama adalah Slanker, satu lagi adalah Crying Blues. Saya akan terapkan aja untuk tema bawaan handphone saya seperti ini. Terus di sini kita hapus untuk tema-tema yang lain karena memang betul-betul di sini kita akan terapkan dari awal untuk temanya, supaya kalian paham tentang bagaimana cara penerapan dari tema ini. Sekarang tampilannya udah berubah lagi, gaya jamnya juga udah menggunakan gaya jam dari Xiaomi dan yang lainnya termasuk layar kunci. Ini di sini udah berubah semuanya ya. Nah, di sini sebelum menerapkan dari tema ini, kalian ini harus download dulu dari aplikasi-aplikasi atau tema-tema yang dibutuhkan. Nah, untuk link downloadnya kita udah sertakan juga di deskripsi video ini.
Ya, yang pertama kita download dulu dari tema basicnya, yaitu Crying Blues Hyper OS. Nah, ini adalah temanya, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita ketuk aja atau klik aja di bagian official theme store link. Maka di sini kita akan langsung dibawa ke dalam link pendownloadan dari tema tersebut. Langsung aja bisa kita klik unduh. Tema ini lumayan besar size-nya, yaitu 40 MB. Ini dibuat oleh Famheart ya. Nah, jadi kalau kalian mau ngedownload tema-tema yang besar, itu saya sarankan menggunakan perangkat WiFi aja supaya di sini kuotanya nggak terkuras habis ya. Ini ditunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut pada tema yang kedua. Nah, nanti di sini untuk tema yang pertama, yaitu tema dari Crying Blues, ini terdapat sebuah password ya. Ini passwordnya. Ini bukan password backup-nya, ini password dari tema tersebut. Nanti kita copy dan kita tempelkan. Kalau sudah, bisa kita keluar aja. Kita di sini download untuk tema yang kedua. Tema yang kedua adalah tema Slankers. Nanti kita pakai tema Slankers ini sebagai icon pack. Kita klik di bagian official theme store link, maka di sini kita langsung dibawa ke dalam link pendownloadan dari tema tersebut. Size-nya juga sama ya, sekitar 56 MB. Jadi totalnya ini 100 MB lebih ya. Jadi silakan kalian bisa gunakan perangkat WiFi untuk mendownload dari tema ini. Nah, tema ini dibuat oleh Hahan Han Helen. Nah, ketika di sini kedua tema tersebut sudah siap, kita langsung bisa untuk menerapkan dari tema tersebut satu persatu dan kita setting sedemikian rupa supaya di sini temanya betul-betul keren dan estetik. Nah, sekarang sudah terkumpul ada dua tema. Yang pertama adalah Crying Blues, satu lagi adalah Slankers. Yang pertama tema Crying Blues ini kita klik dan kita klik customisasi. Kita terapkan di bagian layar kunci, layar utama, icon dan juga sistem terlebih dahulu ya untuk Crying Blues-nya ini. Dan tema yang satu lagi, yaitu tema Slankersnya, kita juga harus terapkan karena kita akan padukan antara kedua tema tersebut. Nah, untuk tema Slankersnya ini kita terapkan untuk layar utama, icon dan juga sistem ya, seperti itu. Baik, kalau sudah, kita juga harus masukin password dari tema Crying Blues-nya tadi. Nah, cara masukin passwordnya, kita masuk ke bagian layar kunci. Di layar kunci ini bisa kita klik customisasi. Nah, di sini kalian masukkan di bagian masukkan kata sandi untuk membuka ya. Di sini kita masukkan di sini. Kita hapus semua dulu yang ada di sini, lalu kita tempelkan untuk password yang udah kita copy tadi. Kita klik OK dan kalau sudah bisa kita keluar. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, tampilannya masih blank ya, blank hitam seperti ini. Serta di layar kunci juga tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa ketuk dua kali di bagian bawah. Oke, kita ulangi. Bisa kita ketuk dua kali di bagian bawah untuk melakukan customisasi. Nah, di bagian atas di sini untuk gaya jamnya, gaya harinya, biarkan aja kayak gitu, udah keren. Terus gaya jamnya untuk fontnya kita gunakan font yang tadi kita pakai. Oke, yang ini. Terus di sini untuk widgetnya kita gunakan widget yang pertama adalah yang ini. Oke, kita hapus dulu ya. Kita buat lagi widget yang ini, terus yang ini, dan satu lagi adalah indikator baterainya. Nah, yang ini. Oke. Baik, kalau sudah bisa kita close aja. Oh ya, di bagian bawah ini bisa kita tambah ya. Kita klik seperti ini. Kita gunakan kamera, terus di bagian sisi kiri bawah kita gunakan yang center. Maka jadinya akan seperti ini. Terus di sini untuk merubah dari background di bagian layar kunci, ini kita harus membuat folder. Ya, foldernya itu namanya adalah _crying_first. Nah, ini kita buka, di dalamnya di sini ada beberapa file wallpaper. Nah, file wallpapernya ini nanti yang akan dibaca oleh layar kunci tersebut. Nanti folder ini juga kita akan sertakan di deskripsi video ini supaya kalian bisa menerapkannya. Baik, kalau sudah di sini kan untuk foldernya udah kita buat, kita langsung masuk lagi ke bagian layar kunci. Kita ketuk lagi dua kali di bagian bawah, lalu kita masuk ke dalam background. Kita pilih yang bagian directory ya. Nah, maka di sini untuk kalau kita klik di bagian directory itu akan ngebaca dari
wallpaper yang sudah kita siapkan di dalam folder tadi. Di sini juga terdapat sebuah dynamic island ya, dan dynamic islandnya ini dia bisa bekerja. Terus kita akan rubah wallpaper dari si home screen-nya. Nah, untuk wallpapernya ini kita bukanya lewat galeri aja ya guys ya, biar mudah. Di sini kita untuk galerinya, untuk home screen-nya kita gunakan wallpaper yang ini, kita setel sebagai wallpaper dan kita gunakan sebagai layar utama. Layar kuncinya kan tadi udah kita buat ya, jadi kita terapkan sebagai layar utama aja. Serta di sini untuk gaya jamnya, oke sebentar, kita ketuk 2 kali di bagian bawah supaya dia itu gaya jamnya sesuai sama yang kita inginkan. Kalau saya menggunakan yang ini saja, oke seperti ini, tampak lebih kalem dan lebih keren ya guys ya. Ini di bagian layar utama dan juga layar kunci ini udah sesuai untuk wallpapernya, dan di sini untuk dynamic islandnya juga udah sesuai, udah keren abis. So untuk kalian di sini yang kepengen ngedownload dari tema-tema ini, silahkan bisa lihat aja di bagian bawah di deskripsi video saya, ini udah kita sertakan semua bahan-bahannya. Dan juga yang butuh backup-nya, silakan kalian bisa ambil untuk backup-nya. Udah saya sertakan juga di deskripsi video ini, dan di dalam backup tersebut terdapat sebuah password yang akan keluar di dalam video ini. Mungkin cukup sekian. Apabila kalian suka dengan video ini, bisa share aja ke teman-teman kalian supaya di sini saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian. Jangan lupa subscribe. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.